Komisi A, abolisi dan amnesti dalam kasus tersebut. Pertanyaan: bagaimana hukum presiden memberikan abolisi maupun amnesti kepada pejabat yang terkena kasus korupsi? Jawaban: dibenarkan selama ada masalah secara syariat yang dikembalikan pada kebijakan presiden. Referensi Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatihi Zuhaili dan lain-lain. Soal yang kedua, Komisi A, haji tahun ini. Pertanyaan: apakah hal-hal tersebut seperti pembatalan visa haji furoda dalam menggugurkan kewajiban haji mengingat adanya haji reguler? Jawaban: tetap mewajibkan untuk mendaftar haji reguler selama orang tersebut bisa memungkinkan melaksanakan haji di tahun porsi haji yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah. Catatan: visa furoda tidak keluar atau sudah ditutup dapat dibenarkan karena keputusan tersebut sudah mempertimbangkan kemaslahatan umum. Ketiga, Komisi A, zakat uang digital di era modern. Pertanyaan: apakah uang digital sebagaimana deskripsi wajib untuk dizakati? Jawaban ditafsir: jika dilihat dari zatnya maka tidak wajib zakat. Jika diperdagangkan, maka menurut ulama yang mengatakan sah maka wajib dizakati. Jika sudah memenuhi syarat wajib zakat tijarah, namun jika mengacu kepada pendapat yang mengatakan tidak sah tidak diperdagangkan maka tidak wajib zakat. Referensi Ahwashi Asyarwani Juz 5 dan lain-lain. Soal nomor 4, Komisi A, tradisi pembinaan santri junior antara pendidikan karakter dan penyimpanan. Pertanyaan: apakah tindakan yang dilakukan senior sebagaimana deskripsi sesuai dengan prinsip syariat Islam? Jawaban: segala bentuk kekerasan dalam pendidikan, baik kekerasan fisik seperti memukul, menampa, dan lain-lain, atau kekerasan fisik seperti bully dan lain-lain, maka tidak dapat dibenarkan kecuali hukuman untuk tujuan tarbiyah dalam kurung mendidik dan islah memperbaiki akhlak siswa dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Hukuman harus bertahap dari yang paling ringan. 2. Hukuman harus tidak membahayakan baik pada nyawa maupun fungsi organ tubuh. 3. Perkara yang dilanggar siswa berkaitan dengan perintah dan larangan agama, etika, atau hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar. Apabila hukuman berupa pukulan maka disyaratkan: A. Sudah mendapatkan izin dari wali santri. B. Usia siswa tersebut minimal sudah tamyiz dan menurut sebagian ulama minimal genap berusia 10 tahun. C. Jumlah pukulan disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi menurut sebagian ulama maksimal 3 kali. D. Pukulan tidak di bagian wajah atau bagian tubuh yang berisiko bahaya. E. Pukulan tidak sampai menimbulkan rasa sakit mubarrih yang pada umumnya tidak bisa ditahan seperti memar, luka berdarah, atau patah tulang. F. Tidak menggunakan alat yang membahayakan. G. Dapat memberikan efek jerah. Kedua, jika tidak sesuai, apa metode alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman? Jawaban: guru dalam mendidik tidak boleh melakukan kekerasan verbal bentuk sufriyah, yakni mengejek atau tahkir, merendahkan, dan asab, memaki atau mengumpat terhadap siswanya. Apabila kesalahan atau pelanggaran siswa cukup sering dilakukan dan nasihat serta teguran dengan kata-kata lembut tidak lagi bermanfaat, maka guru dapat menggunakan taubih atau teguran keras dengan kalimat-kalimat yang keras namun tetap menjaga adab tanpa mengandung cacian, mengeluarkan kata-kata kotor atau penghinaan terhadap siswa. Referensi Al-Atfal li Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain-lain. Untuk Komisi B: 1. Kredit karbon, tinjauan syariah atau ekonomi dan lingkungan. Pertanyaan: bagaimana pandangan syariah terhadap praktek jual beli kredit karbon sebagaimana deskripsi di atas? Jawaban: boleh atau sah dengan catatan menggunakan pendekatan hukukul ma'nawiyah, sebab yang dijual adalah lisensi atau izin dari kredit karbon tersebut dengan syarat tidak ada penipuan. Referensi Fathul Wahab dan lain-lain. Soal kedua, Komisi B: revolusi daging etis di era modern. Pertanyaan: apakah daging hasil laboratorium yang diperoleh dari sel hewan hidup tetap termasuk daging halal meskipun hewannya tidak disembelih? Jawabannya: jika disembelih halal, dengan catatan
jika diambil sel dari hewan yang halal sudah disembelih, prosesnya benar, tidak ada darar untuk kesehatan, dan juga tidak diragukan prakteknya. Referensi Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan lain-lain. Soal ketiga, melelang barang hasil korupsi. Pertanyaan, bagaimana hukum melelang barang hasil korupsi oleh negara menurut pandangan syariat? Jawaban, diperbolehkan apabila barang yang dilelang milik negara. Jika diperbolehkan dari hasil takzin, bukan milik negara, maka dihukumi khilaf. Menurut jumhur ulama tidak diperbolehkan, menurut sebagian Malikiyah diperbolehkan. Referensi Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz pertama dan lain-lain. Yang keempat, debt shaming. Pertanyaan, bagaimana hukum debt shaming menurut syariat Islam? Jawaban, tidak boleh jika orang tersebut tidak mampu untuk membayar, namun jika mampu maka diperbolehkan, tapi dengan catatan: 1. Hanya menyebutkan kezaliman yang dilakukan pada dirinya. 2. Menceritakan kepada pemerintah atau orang yang mempunyai kapasitas untuk menghilangkan kezaliman tersebut. 3. Melindungi orang lain agar terhindar dari kezaliman. Referensi Is'adur Rafiq dan lain-lain. Demikian hasil keputusan Basul Masail antar pesantren FBMB se-Madura Jawa yang ke-19. Semoga hasil ini bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Dari kami kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.